Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai form dan report dari aplikasi Bengkelku. Sebelum itu, perkenalan dulu. Yang pertama ada Krisantia Renata, lalu ada Alexander Sherin, dan ada saya, Izra Natalia, dan yang terakhir ada Fernanda Stefani. Oke, yang pertama itu ada form login. Form login ini itu digunakan untuk pendaftaran kepada pengguna yang sudah pernah mendaftar. Nah, form ini isinya itu ada nama pengguna dan passwordnya. Nama penggunanya itu apabila pengguna sudah memiliki akun. Jadi bisa langsung menuliskan nama yang dulu digunakan saat pertama kali mendaftar. Lalu ada password, itu digunakan untuk menjaga agar akun mereka itu terhindar dari kejahatan cyber. Dan yang terakhir itu kalau misalkan belum punya akun, maka bisa langsung pencet create now, itu untuk nanti diarahkan ke form registrasi. Nah, di dalam form ini itu juga ada 3 tombol. Yang pertama ada delete record, terus ada save record, sama add record. Delete record itu untuk menghapus akun, terus kalau save record itu misalkan ada perubahan pada nama ataupun password itu, jadi bisa disimpan ulang. Lalu ada add record itu untuk masuk ke dalam aplikasi untuk melakukan pemesanan layanan servis. Selanjutnya itu ada form registrasi. Di form ini itu digunakan untuk pendaftaran kepada pengguna yang belum punya akun sama sekali. Nah, di dalamnya itu ada nama pengguna, terus ada emailnya, sama password, beserta dengan nomor telepon. Nah, di dalam form ini itu juga ada 3 tombol. Yang pertama itu ada delete record, save record, sama add record. Delete record itu untuk menghapus akun register awal, sedangkan yang save record itu untuk menyimpan data registrasi pengguna baru, dan yang add record itu untuk menambahkan akun pengguna ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada form informasi detail jasa pelayanan. Form ini tuh digunakan untuk mencari pelayanan jasa yang dibutuhkan sama pengguna, beserta dengan harganya juga. Di dalam form ini itu ada pilihan layanan perbaikan. Pilihan layanan perbaikan itu nanti kayak servis umum, mogok, aki drop, dan lain-lain. Itu tuh diberikan kepada pengguna pilihan layanan yang disediakan untuk melakukan servis atau nantinya untuk merawat kendaraan mereka. Lalu jenis kendaraan di sini ada 2 pilihan. Yang pertama itu mobil atau motor. Lalu ada harganya, itu berupa rincian harga yang nantinya harus dibayarkan sama pengguna. Di dalam form ini juga ada 3 tombol. Yang pertama ada delete record, save record, sama add record. Kalau delete record itu untuk menghapus riwayat pencarian jasa layanan. Lalu yang save record itu untuk menyimpan informasi jasa layanan yang sudah dicari. Dan yang add record itu untuk mencari jasa layanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu selanjutnya ada form daftar nama bengkel. Form ini digunakan untuk pengguna memberikan feedback dan rating atas kinerja yang telah dilakukan oleh bengkel. Informasi ini juga digunakan oleh pengguna lainnya untuk melihat kinerja dari bengkel tersebut. Lalu di dalam form ini terdapat nama bengkel, alamat bengkel, rating, feedback. Nama bengkel sendiri diberikan untuk sebagai informasi kepada pengguna nama dari bengkel tersebut. Lalu alamat bengkel memberikan informasi posisi di mana bengkel tersebut berada. Lalu terdapat rating feedback yang dilakukan oleh pengguna sebagai timbal balik atas kinerja bengkel yang telah mereka terima. Lalu terdapat 3 tombol, yaitu delete record yang digunakan pengguna untuk menghapus riwayat rating dan feedback layanan jasa bengkel yang telah mereka tulis sebelumnya. Lalu ada save record yang digunakan untuk menyimpan hasil feedback dan rating layanan jasa bengkel yang telah mereka tulis. Lalu ada add record yang digunakan pengguna untuk mencari bengkel yang telah memberikan layanan jasa servis kepada pengguna untuk diberikan feedback dan rating oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada form montir yang form ini bertujuan untuk memberikan informasi data diri montir yang akan memperbaiki kendaraan pengguna. Di dalam form ini terdapat nama montir dan pengalaman kerja. Nama montir sendiri untuk memberikan informasi kepada pengguna siapa orang yang akan memperbaiki kendaraan mereka. Lalu pengalaman kerja digunakan sebagai informasi kepada pengguna pengalaman kerja dari montir yang akan memberikan layanan servis kepada pengguna.
Lalu ada form pemesanan. Form ini digunakan untuk memesan pelayanan yang akan dipilih, yaitu pelayanan home service atau booking tempat. Di dalam form ini terdapat nama pengguna, pilihan layanan, tanggal, nomor telepon, alamat. Nama pengguna itu merupakan nama identitas pengguna aplikasi, lalu pilihan pelayanan, yaitu ada 2 pilihan layanan, booking tempat atau home service, lalu ada tanggal digunakan untuk mengetahui jadwal pemesanan booking tempat atau home service, lalu ada nomor telepon yang digunakan untuk mempermudah pengguna untuk melakukan komunikasi ke montir, lalu ada alamat untuk mengetahui lokasi terkini dari pengguna, sehingga bisa dicarikan lokasi bengkel terdekat seandainya ingin melakukan booking tempat, ataupun dicarikan bengkel terdekat yang bisa dilakukan yang langsung ke lokasi pengguna jika memilih home service melalui tracking maps. Lalu terdapat 3 tombol, yaitu delete record, save record, dan add record. Delete record digunakan pengguna untuk menghapus pilihan pemesanan layanan jasa bengkel yang telah mereka tulis sebelumnya. Lalu ada save record yang digunakan pengguna untuk menyimpan hasil pilihan pemesanan layanan jasa bengkel yang telah mereka tulis. Lalu ada add record yang digunakan pengguna untuk menambah pilihan pelayanan jasa bengkel. Lalu selanjutnya yaitu form pembayaran. Form pembayaran ini digunakan untuk memberitahu jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna atas jasa layanan bengkel. Di dalam form ini terdapat nama pengguna, alamat pengguna, kode pilihan perbaikan layanan, jenis kendaraan, nama montir, dan harga. Nama pengguna yaitu nama pengguna aplikasi, alamat pengguna aplikasi untuk mengetahui informasi posisi pengguna di mana, lalu ada kode pilihan perbaikan layanan, kode yang digunakan pengguna untuk layanan jasa bengkel apa yang mereka inginkan, lalu ada jenis kendaraan, jenis kendaraan yang akan diservis oleh pengguna itu motor atau mobil, lalu ada nama montir untuk memberikan informasi pengguna terkait dengan nama montir yang akan memberikan jasa layanan bengkel kepada pengguna, lalu ada harga yang merupakan rincian harga yang akan dibayar oleh pengguna. Lalu di dalam form ini terdapat 1 tombol, yaitu save record yang digunakan pengguna untuk menyimpan hasil pemesanan dan pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada report halaman utama. Di halaman ini merupakan halaman utama yang akan dilihat oleh pengguna saat membuka aplikasi bengkelku. Lalu pengguna akan diarahkan untuk mengisi halaman selanjutnya. Oke, yang kedua masuk ke dalam report login, yang dimana halaman report login ini merupakan halaman yang akan nanti diisi oleh pengguna apabila pengguna memiliki akun. Apabila pengguna tidak memiliki akun, pengguna bisa melihat di bagian bawah tampilan report ini ada Create Now. Oke, setelah mengklik Create Now, pengguna akan masuk ke bagian report registrasi, yang dimana pengguna akan membuat akun untuk pertama kali join ke akun bengkelku, ke aplikasi bengkelku. Selanjutnya ada report beranda home, yang dimana setelah melakukan registrasi atau login tadi, pengguna akan masuk ke dalam halaman beranda ini. Di atas sudah tertera ada nama pengguna dan juga profil usernya. Lalu di bagian tengah ini terdapat pilihan booking home service, tracking map, dan juga chatting dengan admin. Di bagian bawah yaitu ada riwayat pemesanan, pemberitahuan, profil montir, dan juga membership. Nah, pada halaman ini juga pengguna dapat melihat jenis-jenis layanan yang telah disediakan. Selanjutnya ada report profil montir. Nah, di halaman ini menampilkan ID dan juga nama serta alamat bengkel asal montir tersebut, lama bekerja, serta rating dari montir. Dalam melihat profil dari montir sehingga dapat membantu pengguna dalam mendapatkan montir yang berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada report pilihan bengkel, di mana pada halaman ini pengguna dapat melihat berbagai jenis bengkel dari rating terbaik serta terdekat dengan pengguna. Selanjutnya, terdapat report pemesanan. Pada halaman pemesanan, pengguna dapat melihat tampilan alamat yang dituju, memilih tempat booking, bisa booking tempat atau booking home service, serta waktu pemesanan. Dan yang terakhir, terdapat report pembayaran. Pada halaman terakhir, pengguna yang sudah membuat pesanan maka akan diarahkan ke halaman pembayaran. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail dari pembayaran, dan pembayaran dapat melalui e-wallet. Pengguna akan diberi waktu selama 5 menit. Apabila lebih dari 5 menit, maka dapat dengan otomatis pesanan pengguna akan dibatalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel data. Yang pertama, tabel data bengkel dan montir. Tabel bengkel dan montir ini digunakan untuk melihat bengkel dan montir mana saja yang paling banyak digunakan jasanya oleh pengguna. Yang kedua, tabel pengguna. Pada tabel ini berisi identitas pengguna saat melakukan pendaftaran pertama kali, yang berisi nama pengguna beserta nomor telepon dan email pengguna yang digunakan untuk daftar riwayat pengguna. Dan yang terakhir terdapat tabel penjualan. Pada tabel penjualan ini dapat melihat penjualan dari berbagai bengkel yang bekerja sama dengan aplikasi kami, Bengkelku. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.